Dum 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 dum. Dum da 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 dum da 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 dum da dum da da dum da da dum da dum da da dum da dum dum da ga da ga wow 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 dum 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 wow 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 wow. Nah, penonton semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga teman-teman sehat semua, senang hati. Ti, 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 ti. Kalau lagi dalam keadaan kurang senang hati, jangan dipikirin yang susah-susah ya. Yang senang-senang saja dipikirin. Makan pun yang sehat-sehat saja makannya. Sayur-sayuran terutama, buah-buahan. Yang ngapain juga saya pegang-pegang. Ya, teman-teman semua, sekarang kita akan membahas tips menyampaikan pesan secara terselip. Menyampaikan pesan-pesan moral secara tidak langsung, tapi kontekstual dengan kejadian cerita. Pesan-pesan adalah disampaikan secara sejenak saja, singkat saja. Tidak setiap orang suka kalau disampaikan pesan-pesan nasihat-nasihat, termasuk juga anak-anak, karena mereka ingin mendengarkan hiburan dongeng. Jadi pesan sifatnya hanya terselip, begitu dia. Saya pergunakan aja ini toko ayam ya, ini contohnya saja ya teman-teman. Setelah pulang sekolah sore hari, di sekolah capek belajar, lelah, lapar juga, si Tika tibalah di depan rumahnya. Uyo, aduh ayo, aduh ayo, aduh ayo, aduh ayo, aduh ayo, aduh ayo, aduh ayo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, si Tika langsung masuk ke dalam rumahnya. Tak lupa sepatunya dibuka, dibawa masuk sepatunya. Kemudian sepatunya disusun dengan rapi di tempat rak sepatu. Setelah itu si Tika membuka baju, mengganti baju dengan baju di rumah. Nah, pesan secara tidak langsung adalah ketika masuk, buka sepatu, kemudian sepatunya ditaruh di tempat yang semestinya. Itu kira-kira contoh pesan secara tidak langsung dan sesuai atau kontekstual dengan adegannya. Dum 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 dim 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 dim. Iya. Masih soal si Tika misalnya kita contoh lagi. Pagi harinya si Tika pun sudah siap semua, tasnya sudah siap, semua sudah siap. Dia pun pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Karena dengan berjalan kaki, dia akan berkeringat, lalu dia sehat. Karena rumahnya pun tak jauh. Walaupun teman-temannya pada diantar dengan kendaraan bermotor, tapi Tika lebih memilih jalan kaki. Dum duru dum 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 duru dum 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 duru dum dum tuau. Pesan jalan kaki. Rumah tidak jauh, ngapain juga harus diantar. Ada demi alasan keselamatan. Pikirkan ulang. Karena membiasakan jalan kaki sejak kecil menciptakan budaya yang sehat. Budaya menjaga tubuh. Itu lebih penting dari segalanya. Si Tika pun berjalan, ada bambum, rabum bambum di tengah jalan dilihatnya. Ada seorang pengemis, drum drum drum. Pengemisnya tak bicara, cuman begini saja. Si Tika pun buru-buru ke sekolah. Ketika dilewati si pengemisnya, teringat dia ada uang. Lalu diambil uangnya, ada 1.000, uang jajannya 10.000. Diambil 1.000, diberikan kepada si pengemis itu.
Pak. Nah, oh ini ada suara anak-anak nih, coba ya. Tune 1. Pak, ini ada rezeki sedikit ya, Pak. Cuman 1.000 tapi, Pak. Tune 2. Oh, tidak apa-apa anakku. Terima kasih ya. Ya, Pak. Titika langsung melanjutkan ikhlas perjalanan. Tibalah dia ke sekolah. Nah, dalam setiap adegan apapun kita bisa menyelipkan dengan berbagai pesan-pesan moral terutama ya. Hal-hal yang sederhana misalnya membantu tadi atau ketika pulang ke rumah sepatu diletakkan pada tempatnya. Berbagai hal-hal soal perilaku kehidupan yang seharusnya dilakukan lebih baik, bisa kita tanamkan kepada anak-anak melalui cerita dongeng dengan menyampaikan pesannya secara tidak langsung, tidak menggurui. Dum 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 down down down. Dum 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 down down down. Nah, kita sambung lagi masalah tips menyampaikan pesan moral secara tidak langsung. Contoh lagi, si Tika lagi masih aja ya, kita nggak usah tukar-tukar properti. Tika pulang sekolah lagi aja. Tiba-tiba lewat sebuah kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi, suaranya pun memekakkan telinga. Si Tika pun berjalan pulang. Kenapa sih orang itu? Mentang-mentang punya sepeda motor, suaranya aja dikeras-kerasin supaya aku tahu ya, kamu punya sepeda motor ya. Dum 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 dum. Singkat saja pesannya. Melakukan kritik sosial bisa disampaikan juga melalui dongeng. Disampaikan secara tidak langsung, diselipkan pesannya. Kenapa sih harus membawa sepeda motor, lalu knalpotnya suaranya dikerasin? Bukankah itu gejala penyakit jiwa dalam realitas sosial kita? Dumprirup. Ya, kita sambung lagi pesan-pesan dalam mendongeng, pesan-pesan moral dengan cara diselipkan. Masih si Tika lagi ya. Tika pun pulang ke rumah lagi. Apa pesannya? Si pengendara mobil dan anak-anak yang nama si Tika. Coba bisa bayangkan, lagi mengendara mobil di depan ada anak-anak jalan sempit. Pelankanlah kendaraan Anda. Anda akan di dalam mobil, itu anak lagi jalan kaki. Ada rasa kemanusiaan dalam dirimu ketika engkau mengendarai sebuah benda. Kalau kritik-kritik sosial seperti ini tidak kita sampaikan, tidak kita selipkan, maka sulit sekali terjadi perubahan-perubahan yang berarti bagi negara kita ini, bagi kehidupan kita bermasyarakat, bagi kehidupan kita berbangsa. Kesempatan untuk memberikan kritik-kritik sosial yang nampaknya ringan, tidak membuat orang marah, bisa kita sampaikan dalam cerita-cerita dongeng kita. Barangkali persoalannya adalah
bagaimana kita bisa melihat itu sebagai sebuah persoalan. Tapi itu cerita yang lain lagi. Saya mikir-mikir apa lagi cerita-ceritanya ya. Misalnya begini nih, Maliang. Ya, Maliang, wah, anak yang bisa melukis. Apapun yang dilukisnya, asal persis tiba-tiba menjadi nyata. Nah, Maliang pun kelaparan dia. Wah, dia lukislah kompor dulu. Jadi kompor. Terus apalagi setelah kompor? Gas. Kompor apa namanya? Gas. Tabung gas. Dia lukis tabung gas. Oh, jadi tabung gas. Apalagi setelah itu wajan. Dia lukis wajan, cerup. Lukisannya persis seperti wajan. Tak lama menjelma lukisannya menjadi wajan betulan. Nah, peralatan makanan sudah tersedia. Sekarang, peralatan masak sudah tersedia. Sekarang, masak. Apa sekarang? Ikan. Wah, ini ada ikannya, ikan corona. Mali yang melukis ikan. Lukisannya persis. Tak lama kemudian lukisannya bergerak-gerak. Menjelma menjadi ikan betulan. Wah, Maliang pun segera membersihkan ikan. Dia siap menggoreng. Tiba-tiba ada orang datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maliang. Aku lapar, Maliang. Kasihlah makanan buatku. Nah, Maliang. Aku kan bisa melukis lagi, kata Maliang. Nih, bawa pulang ikan ini. Nah, sederhana saja. Tapi itu agak kepanjangan ya. Saya coba cari yang pesannya merupakan selipan-selipan saja. Sebentar saya pikir dulu. Ya, saya pikir dulu. Ya, misalnya bagaimana ya? Pokoknya adegan berlangsung sebagaimana biasanya, tapi kemudian di sela-selanya, di momen-momen tertentu kita ciptakan, kita kaitkan untuk menyampaikan pesan-pesan moral tadi. Misalnya seperti pulang sekolah tadi itu ya. Adegan lainnya misalnya Citika lagi. Iya, Citika udah ngantuk banget. Wah, dia mau segera tidur aja lah. Dia ke kamar mandi dulu, kemudian dia menggosok gigi, sudah bersih giginya, kumur-kumur, kemudian dia baru masuk ke tempat tidur. Nah, dalam tidurnya, si Tika nikmat sekali. Nah, teman-teman, gosok gigi tadi hanya selipan saja, tapi dia merupakan pesan yang sangat berarti buat anak-anak supaya sebelum tidur menggosok gigi. Apalagi pesan-pesan yang lain. Nah, ini sajalah misalnya ya. Oh, ini. Nah, ini lawan. Nah, lawan yang ini. Iya. Di sebuah negeri di mana penduduknya ramai sekali. Ada sebuah kota besar. Rumah-rumahnya besar-besar, tinggi-tinggi. Sementara di sebelah rumahnya ada rumah-rumah yang kecil banget. Penduduk kota itu semua senang, bahagia. Nah, ini kan satu pesan tentang ketidakadilan sosial. Dengan lebih dalam lagi, ketidakpedulian terhadap tetangga. Kenapa harus membuat rumah yang besar-besar, penghuninya cuma 4 orang. Yang ini penghuninya 4 orang, rumahnya kecil. Kita tidak punya rasa malu. Seperti orang-orang Jepang memilikinya. Kalau orang Jepang ingin membuat rumah, dilihat dulu tetangganya, rumahnya sebesar apa. Kalau dia ingin membuat rumah, dilihat dulu rumah tetangganya. Dia tidak akan membuat rumahnya lebih besar dari tetangganya karena ada rasa malu. Nah, teman-teman semua, begitulah kira-kira kita perlu menyampaikan selipan pesan-pesan moral, baik untuk
sifatnya individu, kebutuhan anak-anak seperti menggosok gigi, meletakkan sepatu pada tempatnya, mempersiapkan diri sebelum berangkat ke sekolah, maupun juga pesan-pesan yang bersifatnya sosial, pesan-pesan bersifatnya religius, tapi tidak disampaikan secara langsung. Dia hanya berupa selipan-selipan. Can you feel it? Can you feel it? Kita sambung lagi. Nah, Can you feel it? tadi berupa selipan pesan-pesan moralnya. Namun banyak para pendongeng yang menyampaikan pesan-pesan moralnya pada akhir cerita. Hal ini memang saya kira penting lah ya. Pada akhir cerita kita sampaikan berupa suatu kesimpulan tentang apa cerita ini, kemana arahnya, apa filosofinya, apa manfaatnya bagi kehidupan pribadi, apa manfaatnya bagi kehidupan kita sesama tetangga, sesama warga bangsa yang berbeda rupa agama, berbeda adat istiadat, budaya, suku. Kita sampaikan pesan berupa kesimpulan pada akhir cerita. Mungkin ceritanya tentang negeri Cina seperti Maliang, mungkin cerita-cerita Andersen, cerita-cerita mitologi Yunani, tapi pesan-pesannya kita kaitkan menjadi pesan yang kontekstual pada kesimpulan akhir cerita kita. Singkat saja saya kira soal tips menyampaikan, menyelipkan pesan moral dalam cerita. Masih ada yang saya ingat. Tapi ada juga para pendongeng yang lebih banyak menyampaikan pesan moralnya daripada ceritanya. Kalau menurut saya kurang menarik. Karena bagaimanapun dongeng adalah dongeng. Dongeng adalah cerita. Pesan moral merupakan sesuatu yang sifatnya subtlety, ya, halus. Sifatnya dia halus. Kalau sifatnya menyampaikan pesan moral secara langsung, ya itu para dai, para pastor dan pendeta. Para pendongeng menyampaikan cerita. Pesan moral adalah sesuatu yang tersirat. Dengan demikian ceritanya menarik. Kalau melulu atau lebih banyak pesan-pesan moral, ceritanya jadi kurang menarik. Begitulah menurut saya, teman-teman. Tepuk tangan dulu. Sekali lagi, semoga teman-teman semua sehat, berbahagia, jaga kondisi dalam kondisi situasi corona ini, jaga jarak, pakai masker kemana-mana, cuci tangan. Kita lebih menghargai kehidupan yang sehat. Baik buat diri kita maupun buat orang lain. Kehidupan yang sehat, lingkungan. Kehidupan yang sehat pada lingkungan kita. Semoga juga dengan peristiwa corona ini membuat kita lebih bekerja untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita dengan lebih baik. Jangan lupa subscribe. Mungkin juga teman-teman baru menonton channel saya ini 5 tahun setelah saya upload. Saya mohon juga subscribe. Ya, bantulah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dum 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 daga daga dum 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 atum dum 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 daga daga dum 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 atum dum 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 daga daga dum 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 daga daga dum 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 daga daga dum 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 dum